Baik Pak Yuda, sebelumnya perkenalkan saya Rara Mila Selsa. Saya merupakan mahasiswa pertukaran Kampus Merdeka dari Universitas Negeri Padang. Nah, maksud saya mengajak Pak Yuda sendiri untuk menjadi narasumber itu, saya di sini ada tugas mata kuliah. Nah, tugasnya itu mewawancarain seorang pendidik, gimana cara dia mengajar dan lain sebagainya. Apakah sebelumnya saya juga ingin bertanya, apakah Pak Yuda bersedia untuk saya wawancarain? Kira-kira kalau saya di sini berarti udah bersedia ya? Ya baik, terima kasih Pak Yuda. Apa langsung mulai saja Pak? Oke, boleh, silakan. Untuk pertanyaan pertama itu, gimana nih cara Bapak dalam mengajar atau mendidik mahasiswa di kelas agar kelas itu terasa menyenangkan gitu Pak? Oke, baik. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya biar kelas itu menyenangkan, kelas itu jadi hidup kayak gitu. Tapi yang pengalaman saya aja ya, yang sering saya lakukan kayak gitu. Jadi biasanya saya itu kalau di kelas, biar kelas itu ramai, kalau kelas itu jadi hidup kayak gitu, suasananya, diskusinya itu juga berjalan dengan enak kayak gitu. Biasanya yang pertama itu adalah biar nggak ngantuk, biar nggak apa, itu biasanya saya awali dengan game, tapi gamenya ya game yang sederhana gitu aja. Sederhananya apa ya, misalkan masuk kelas kemudian tiba-tiba saya random aja nunjuk orang kayak gitu, nunjuk mahasiswa, ayo coba kamu mimpin ice breaking hari ini kayak gitu. Entah itu ngapain, dia senam atau apa kayak gitu biasanya, atau mungkin dia nyanyi ngajak teman-temannya atau apa kayak gitu. Nah terus juga biasanya biar materi itu penyampaiannya enak sama mahasiswa itu, biasanya itu juga ada ininya, diselipin kayak apa ya, kayak game-game kayak gitu. Jadi bisa pakai kuisis gitu ya, misalkan ada kompetisinya, nanti kalau menang dapat apa, terus kalau kalah itu dapat apa juga kayak gitu. Nah seringnya itu adalah mahasiswa yang kena hukuman di saya itu adalah yang terlambat. Biasanya kalau 30 menit dia terlambat, itu kita kesepakatan di awal itu pakai apa ya, coklat gitu, mereka bawa coklat. Nah coklat itu nggak buat saya, tapi buat nanti temannya juga yang hari itu misalkan ya dia bisa mimpin ice breaking dengan ini kayak gitu. Dia pas waktu kuis itu coba-coba game-game kayak gitu, ini dia yang paling bagus nilainya dan lain-lain. Nah itu biasanya kayak gitu. Jadi biar nggak monoton saya aja yang bicara, biasanya anak-anak yang tak minta presentasi, yang tak minta bicara, yang tak minta jelasin kayak gitu. Jadi biar enggak saya aja kayak gitu. Kalau yang ngomong saya aja kan pasti mereka bosen lah kayak gitu. Nah Pak, ya dari yang Bapak jelasin tadi tuh, mungkin itu salah satu cara Bapak untuk mendekatkan diri kepada mahasiswanya gitu ya Pak? Atau ada lainnya gitu? Ya salah satunya juga kayak gitu. Kan banyak, bisa dengan kayak gitu saya jadi dekat dengan mahasiswa. Bisa juga biasanya tuh saya kalau biar dekat dengan mahasiswa itu selain di kegiatan di kelas kayak gitu ya, saya biasanya di luar kelas itu juga kayak gitu. Jadi misalkan di luar kelas itu, kalau saya kan ini kita sama-sama di kampus gitu ya, misalkan kalau teman-teman, Pak ayolah kita ngantin gitu, selesai dari ini ya udah saya ngikut aja ke kantin kayak gitu. Meskipun di kantin saya ya makan bareng sama mereka misalkan atau apa kayak gitu, itu saya sering ikut di sana kayak gitu. Itu biar mereka dekat dengan saya, dan juga kalau mereka udah nyaman dengan saya itu mereka banyak cerita. Saya tuh suka kalau mahasiswa itu cerita deket ke saya kayak gitu. Nah salah satunya caranya kayak gitu. Atau mungkin saya sering ikut mereka, Pak ini kita mau ada agenda nonton nih bioskop, ikut enggak gitu. Nah itu saya sering ikut kayak gitu. Atau main bareng, ayo Pak kita badminton ya, oke, tak pesankan lapangan kita main badminton bareng kayak gitu. Ya itu cara-cara saya biar dekat dengan mahasiswa. Karena kalau mereka udah dekat, mereka mau cerita, dan itu nanti entah itu masalahnya ya masalah di kampus atau entah keuangan entah apa, itu biar saya juga bisa tahu gitu lah masalahnya. Jadi saya nggak langsung
kalau anak ini jarang masuk, jarang apa, itu saya jadi tahu mereka memang ada masalah ini, ada ini kayak gitu. Biasanya gitu sih. Jadi nggak hanya di kelas aja dengan kayak gitu, tapi di luar itu saya sering bareng dengan mereka, entah itu nonton, entah itu sekedar makan di kantin atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah dari kayak gitu kan, jadi kan Bapak tuh bakal ngadapi berbagai Macam mahasiswa. macam mahasiswa karakternya gitu. Nah, gimana nih cara Bapak atau sikap Bapak dalam menghadapi mahasiswa yang beragam itu gitu Pak karakternya? Oke. Jadi macam-macam ya. Seringnya itu adalah mahasiswa sekarang atau anak generasi sekarang itu mereka nggak mau kalau ini di depan umum kayak gitu. Jadi macam-macam. Kalau memang anaknya ekstrovert, dia suka show off, dia suka dikasih kegiatan, dia suka ditunjuk-tunjuk, itu memang saya tunjuk di dalam kelas. Ayo kamu aja yang ngomong, kamu aja yang presentasi. Kalau anaknya yang selengean atau gimana gitu, saya persilahkan malah, ayo udah kamu aja yang mimpin ice breakingnya dan lain-lain gitu. Tapi kalau orang-orang yang pendiam itu saya nggak bisa ngasih kayak gitu. Jadi misalkan memang anaknya itu nggak bener-bener nggak mau ngomong, introvert lah ya kasarannya, itu saya jarang sekali nunjuk dia di dalam kelas. Tapi biasanya saya pendekatannya adalah ya saya WA kayak gitu. Kalau ada apa-apa itu saya ngingetinnya itu nggak langsung di grup misalkan kayak apa, itu biasanya kayak gitu. Jadi saya nggak mau anak ini jadi nggak nyaman karena memang biasanya dia memang introvert, nggak mau ketemu dengan ini. Ya udah saya pendekatinya langsung pribadi aja, nggak usah di mention di grup, nggak usah di forum pas waktu pertemuan itu dipaksa, ayo kamu coba ngomong, aku pengen kayak gitu ya. Kadang aku coba kayak gitu, cuman kayaknya ya kalau mereka nggak nyaman terus nanti malah mereka jadi marah dengan ke saya atau apa, saya nggak inilah kayak gitu. Jadi ya caranya harus tahu dulu lah karakteristiknya mereka. Kalau dia memang introvert ya udah berarti pendekatan saya nggak boleh yang langsung asal nunjuk, langsung asal kayak mempermalukan dia di ini. Contoh halnya itu kayak misalkan tugas gitu ya, misalkan ada tugas dia yang belum mengumpulkan atau nilainya dia yang paling jelek, itu saya nggak pernah ngomong di kelas itu ini loh nilai kalian kayak gitu, saya nggak mau kayak gitu. Jadi biasanya saya ngomong ke ini ke anak yang bersangkutan, nilaimu kurang, jadi silakan kamu ngirim tugas tambahan kayak gini ke saya biar saya bisa nge-up nilaimu biar setara dengan anak-anak kayak gitu. Biasanya saya kayak gitu sih ininya caranya, karena kalau semuanya dipukul sama rata, ada yang nggak suka, ada yang ini kayak gitu. Jadi kalau itu Pak, metode dan strategi yang digunakan dalam mengajar tuh Bapak ada yang khususnya gitu nggak Pak? Ada yang khusus apa enggak? Ya sebenarnya metode ngajarnya sama-sama aja sih. Cuma